karena pada malam hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita karena kita menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ini yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya yang berbunyi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di mata Allah adalah orang yang diberikan umur panjang dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, yang diberikan umur panjang oleh Allah, wa su'u amalihi, namun perbuatannya tidak baik. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar kita terus diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadiniya wa ala kulli yadrisul ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa warhamna amin. Yang kedua, kita baca surat Al-Fatihah untuk jamaah masjid kita yang mungkin kurang sehat, ya. Dan juga saya pribadi, semoga saya terus tetap istiqomah dalam langkah nasrul ilmi atau dakwah bil ilmi. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sallu ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa warhamna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita masih melanjutkan tentang pengertian an-nadhafah, ya, atau pengertian daripada bersih dan suci thaharah. Yang dulu kita sudah bahas, ada thaharah, ada an-nadhafah. Kalau thaharah berarti sudah pasti nazif, suci sudah pasti bersih, tapi bersih belum tentu disebut dengan suci, ya, gitu kan. Paling tidak pengertian disebut suci itu harus memenuhi 3 unsur, ya. Yang pertama, launuhu, tidak berbentuk, bentuknya hilang, ya. Yang kedua, rihuhu, baunya hilang. Yang ketiga, wa ta'muhu, rasanya itu hilang. Kalau suatu benda najis, apabila 3 unsur tersebut sudah tidak ada, maka dikategorikan dengan suci. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Di teras masjid ada kotoran, mungkin ayam buang kotoran di teras masjid atau di serambi depan masjid.
Kita lap pakai tisu itu bersih, tapi belum disebut dengan suci. Makanya ayat Al-Qur'annya jelas, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci, ya. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbun nadhif. Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersih. Tidak ada, ya. Oke. Karena kalau tohara, kalau suci berarti toharatun indan nas wa toharatun indallah. Suci di mata manusia dan suci di mata Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali beliau mengatakan pengertian suci, ya, ketika kita bersuci itu pada hakikatnya mensucikan zahir dan mensucikan batin. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali ada taharatul badani wa taharatul qalbi. Gitulah. Contohnya kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berwudu, itu wudu itu kan mensucikan kita, ya. Secara kasat mata wudu itu kita membasuh tangan, ya. Kemudian ya dari sunnah dan rukunnya membasuh tangan, kumur-kumur, ya, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh hidung, ya, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki. Itu secara zahir, secara kasat mata Imam Al-Ghazali mengatakan hanya toharatul jasadi, toharatul badan, ya, hanya membersihkan badan, membersihkan fisik. Tapi kata Imam Al-Ghazali lebih dari itu disebut dengan taharatul qalbiyah. Sesungguhnya kita sedang mensucikan hati. Ketika kita membasuh tangan, kata Imam Al-Ghazali kan ada doanya itu. Hakikatnya kita sedang membersihkan dosa-dosa yang dikerjakan atau yang diperbuat oleh tangan kita. Kan itu. Ketika kita membasuh muka, hakikatnya kita sedang membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita. Ketika kita sedang membasuh telinga, hakikatnya kita sedang membersihkan dosa telinga. Ketika kita sedang membersihkan dosa kepala, ba'dur ra'si, membersihkan kepala, sebenarnya sedang membersihkan dosa yang dilakukan oleh kepala. Dan begitu pun ketika kita membasuh kaki, hakikatnya kita sedang membersihkan dosa yang dilakukan oleh kaki kita. Karena setiap anggota tubuh kita itu berbuat dosa, ya, sadar atau tidak, disengaja atau tidak, seluruh anggota kita hakikatnya sedang atau pernah berbuat dosa. Contoh kecil, kita lagi lewat atau mungkin istri kita lagi lewat di depan rumah, di sebelahnya tetangga lagi ghibah, lagi ngomongin orang lain tentang keburukannya. Kemudian kita jalannya pelan, kita sedang menghadap berjalan sebentar, tapi telinga kita pasang. Nah, telinganya nguping lah kata orang Betawi kan. Ngomongin siapa dia? Jangan ngomongin istri gua, ngomongin gua itu, kan gitu. Oh, ngomongin itu, ngomongin yang ngomongin Pak RT rupanya, kan gitu. Kemudian kita mengiyakan, Pak. Berarti secara tidak sadar telinga kita telah melakukan perbuatan dosa. Ke mulut kita misalnya, makanya kumur-kumur itu sama dengan membersihkan dosa mulut, ya. Itu. Jadi secara fisik, secara secara kasat mata kita sedang berwudu, tapi sebenarnya kita sedang membersihkan
dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Makanya kalau kita memaknai, kalau kita memahami kandungan-kandungan doa wudhu, ya, kandungan-kandungan dari doa membersihkan telinga misalnya, itu kan terkait Pak. Misalnya ketika kita membasuh telinga kanan, ya kan, ya kan, di situ kalau bahasa terjemahnya gini, ya Allah, jadikan telingaku mendengarkan hal-hal yang baik, ya kan, jangan kau berikan telingaku mendengarkan hal-hal yang buruk, kan. Semuanya ada doanya, cuma kita yang kita pelajari selama ini hanya ketika membasuh muka. Nawaitul doa rafil hadasil asghari faradun lillah, kan gitu. Ya. Ketika kita sedang membasuh kaki ada doanya, ya. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazalu fihi al-aqdam. Ya Allah, jadikan kedua telapak kakiku, ya kan, tetapkanlah, kuatkanlah, jangan kau jadikan telapak kakiku ketika melewati siratal mustaqim terpeleset, kan gitu. Jadi kalau kita wudu dengan sempurna, kemudian ditutup dengan doa wudu, kan doa wudu luar biasa Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya, dengan kita bersyahadat pada Allah dan Rasul, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutahhirin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan. Wa ja'alni min ibadika sholihin, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ya. Makanya ketika kita wudu dan selesai wudu dengan ditutup dengan doa wudu, maka sebenarnya dosa-dosa kecil kita sudah rontok. Itu kalau wudunya sempurna. Ya, tapi kalau wudunya asal basah, cepat-cepat gak karu-karuan. Jadi kesempurnaan sholat, atau ada yang mengatakan orang dianggap sholatnya baik ketika wudunya juga baik. Jadi wudu itu sebenarnya cerminan dari sholat, ya kan? Makanya kata Nabi, di akhirat nanti, di saat gelap gulita, maka akan bersinar wajah-wajah orang yang berwudu. Itu loh Pak. Ya. Itu. Jadi pangkal atau bisa dikatakan ukuran atau barometer bersuci adalah wudu. Wudunya baik maka sholatnya baik, ya kan? Kenapa? Ya karena kita tahu cara-cara wudu yang benar, ya, maka kita mungkin tahu juga cara-cara sholat yang benar. Jadi kebenaran wudu dan kebenaran sholat itu dikembalikan kepada apa? Wudunya benar apabila wudunya sesuai dengan syarat rukunnya, sudah benar. Dan kita tahu mana yang membatalkan wudu, itu udah dianggap benar. Nah, sholat yang benar, sholat yang bagaimana? Sholat yang memenuhi kriteria syarat dan rukun, maka sholatnya dikategorikan benar sholatnya. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan syarat dan rukun, maka sholatnya tidak dianggap sah. Ya, itu baru tatanan sholat secara syariat. Ya, belum berbicara sholat secara hakikat, kan gitu. Nah, hakikat sholat apa ya? Hakikat sebenarnya kan gini. Hakikat sholat itu kita sedang bermunajat dengan Allah, sedang bertakallum, sedang bermuhadasah, sedang sedang berdialog, ya. Hakikat sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah.
karena semua bacaan sholat adalah dialog antara hamba dengan Allah. Ya, kan gitu. Oke. Puncaknya apa? Puncaknya adalah khusyuk. Walaupun ada yang mengatakan khusyuk itu tergantung orangnya, relatif. Ada yang khusyuk di rakaat pertama khusyuk, kadang rakaat keduanya kurang khusyuk. Ya, naik turun, khusyuk itu naik turun, Pak. Fluktuatif lah ibaratnya. Ada yang lagi dikembalikan kepada moodnya, ada yang lagi dikembalikan kepada tanggalnya. Awal bulan sholatnya khusyuk, Bapak Ibu bayang, karena semua kebutuhan sudah ada, ya, udah nggak mikir macam-macam. Tanggung bulan mulai sholatnya kurang khusyuk karena pikirannya macam-macam. Ya, itu manusiawi lah ya. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah. Jadi sebenarnya tugas kita itu dua, Pak. Yang pertama adalah memperbaiki sholat secara syarat dan rukunnya. Yang kedua memperbaiki sholat bagaimana kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi kemudian menjadi khusyuk. Karena khusyuk itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Tapi kalau kita terus rutin istiqomah sholat, maka khusyuk itu kalau sholatnya sesuai dengan syarat dan rukun, maka khusyuk kadang bisa datang dengan sendiri. Maka diperlukan berjamaah, karena berjamaah itu agak terjamin kekhusyukannya, Pak. Berjamaah, Pak. Ya, dalam satu kitab dikatakan kalau berjamaah itu ada satu orang yang diterima sholatnya, maka semuanya diterima. Ya, ada satu orang yang khusyuk sholatnya. Ada katanya yang mengatakan 40 dari jamaah itu ada di mata Allah, ada yang Allah jadikan sebagai seorang wali. Tapi wali tidak bisa dari manusia, ya hanya Allah yang tahu. Maka kalau satu orang diterima oleh Allah sholatnya, yang lain jamaah yang lain diterima. Tapi kalau sholat sendiri tidak ada jaminan, Pak. Ya kan? Nggak ada jaminan. Oke. Ya itulah, ya luas sekali pengertian sholat, tapi paling tidak nanti kita akan mengarah ke sana karena ini adalah masih bab tohara. Jadi tohara adalah mensucikan, bukan hanya mensucikan anggota zahir, tapi sesungguhnya mensucikan anggota batin. Jadi kalau orang yang sering rajin wudu, maka semakin besar kemungkinan rontok dosa-dosanya, Pak. Tapi yang dimaksud dosa adalah dosa-dosa kecil, Pak, bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar harus dengan taubat baru diampuni. Kalau tidak dengan bertobat maka tidak akan diampuni kalau dosanya dosa besar. Jadi itulah yang disebut pada puncaknya nanti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua sholat itu akan mengendalikan pelakunya dari perbuatan buruk dan mungkar. Ya, kejahatan buruk berarti kejahatan yang sudah, kalau mungkar kejahatan besar. Nah, korupsi itu termasuk mungkar. Ya. Jadi kalau ada orang korupsi berarti dia sudah melakukan kemungkaran. Ya kan gitu. Kenapa kemungkaran? Karena merugikan banyak orang. Kalau buruk bisa jadi merugikan diri sendiri, Pak. Tapi kalau mungkar itu banyak orang-orang yang dirugikan. Ya makanya dalam kondisi bangsa kita yang seperti ini, kembali kepada ajaran Islam, perbaiki sholatmu. Ya. Kalau dialog dengan Allahnya benar, maka dengan manusianya juga benar. Jadi bukan berarti kita menyalahkan sholat rajin, maksiat jalan kesuwa, itu berarti sholatnya baru belajar sholat, atau sholatnya itu ibarat kalau kita makan itu baru kulitnya. Ya memang benar, Pak. Oke. Karena makanya kalau di kita itu sekarang ada istilah gini, Pak. Di masjid itu sekarang, di masjid musola yang berjamaah sedikit, Pak. Ya karena berjamaahnya digeser ke tempat lain, Pak, ya kan? Ada istilah korupsi berjamaah. Berarti yang korupsinya orang Islam karena korupsinya berjamaah. Nah, yang saya nggak terima
jangan membawa kata berjamaah gitu, ya kan? Nggak usah, kalau korupsi ya korupsi aja, bukan berarti belum tentu juga orang yang korupsi rajin berjamaah, ya kan? Saya tidak setuju dalam hal ini. Coba ya. Jadi ya bisa dijadikan tolak ukur, makanya hadisnya kan jelas. Kata Nabi apa hadisnya? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tiang itu kan sangat penting, Pak. Kalau membangun rumah tanpa tiang nggak akan jadi. Atau tiangnya asal-asal runtuh. Makanya kata Nabi, innas as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqoma, dan siapa yang mau mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Jadi kata-katanya aqoma, Pak. Jadi dalam bahasa itu ada tiga istilah paling tidak. Ada amala, ada fa'ala, ada aqoma. Aqoma itu lebih tinggi daripada amila dan fa'ala. Ya, kenapa? Aqoma mendirikan. Ya. Kalau amila melakukan, kalau mendirikan itu banyak sekali bahan-bahannya. Kita mau mendirikan rumah, itu kan bahan-bahannya banyak, yang perlu modalnya perlu cukup, bukan hanya modal, ya, model juga harus punya, model rumahnya seperti apa. Jadi sebenarnya orang yang sholat itu nggak sembarangan. Ya, makanya menggunakan aqoma, aqimus sholat, ya kan? Ini kalau kita baca Al-Quran itu jelas, aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat harus didirikan, ya. Kalau zakat ditunaikan, bukan tunaikan sholat dan tunaikan zakat, beda. Jadi penggunaannya berbeda, maka konteksnya juga berbeda. Otomatis manfaatnya juga berbeda, ya, seperti itu. Maka faman tarokaha faqad hadama, siapa orang yang ngakunya Islam tapi nggak sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Makanya Indonesia itu Islamnya mayoritas, terbesar di dunia. Tapi kalau lihat masjid dan musola tidak mencerminkan mayoritas, Pak, minoritas, ya kan? Di Masjid Baitul Ma'mur ini, Pak, mayoritas Muslim, tapi ketika di masjid minoritas, ya kan? Kan gitu. Ini juga satu keprihatinan buat kita, ya. Kalau kita mau survei, yang di masjid sedikit, kemudian di rumah, sholat jam di rumah juga belum tentu semua sholat. Jadi secara kuantitas memang angkanya di atas angin, tapi secara kualitas belum tentu, ya. Kan gitu. Itu PR kita bersama sebagai umat Islam, ya, bahwa sholat itu adalah menjadi tonggak utama tegaknya sebuah agama adalah dari sholat. Oke. Ini saya menjelaskan tadi, ini fenomena apa? Fenomena apa ya? Fakta, bukan berarti kemudian saya mengarang. Ya, saya bisa jamin dalam satu minggu pernah nggak sholat berjamaah selain Jumatan Id penuh ini masjid? Belum pernah, Pak. Ya, terawih juga, iya terawih itu tergantung. Nah, terawih itu kan tergantung tanggal, ya, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan udah kosong. Jadi kita ini masjid megah, mewah, banyak orang ramai-ramai membangun masjid, tapi tidak ramai mensyiarkan masjid, hanya ramai membangun masjidnya tapi syiarnya tidak. Nah, kan ini kan satu keprihatinan juga sebagai umat Islam. Oh, ya kan? Oke. Nah, ini artinya konteks ini ya, mari kita ramaikan masjid kita ini, Pak, ya. Tidak ada orang yang berjamaah di masjid pungutin biaya, nggak ada jamaah yang ikut pengajian dipungutin biaya, nggak ada, gratis, ya kan? Nah,
Beda kalau di agama lain Pak, ada kewajiban infak. Kalau kita kan seikhlasnya, ya kan? Kalau di agama lain wajib infak wajib. Makanya jangan heran karena berbicara seikhlasnya, maka kotak amal itu dalam satu minggu yang 50 sama 100 ribu itu paling hanya 2 atau 3, yang lainnya 2 ribuan Pak. Karena kita konsepnya seikhlas, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali ya 2 ribuan nggak apa-apa gitu kan gitu. Kalau di agama lain ditarget Pak, ada minimal ya, 2 ribuan nggak laku Pak, infak di gereja itu 2 ribu nggak laku Pak, malu-maluin kan iya kalau di gereja ya. Kalau kita umat Islam nih, mohon maaf ya, beli soto 30.000 cash, tapi masukin kotak masjid 30.000, mikirnya 5 kali Pak, iya kan? Contoh, ini contoh, bukan berarti kita menyalahkan yang beli makan, bukan. Ini kan satu keprihatinan, jadi kesadaran untuk apa namanya mensyiarkannya itu memang masih ya. Bukan berbicara daripada, bukan. Kalau daripada namanya adhaful iman ya, iman yang paling rendah itu daripada nggak ada, itu namanya adhaful iman, iman yang paling rendah daripada, nah itu udah adhaful iman, dhaif ya kan. Jadi itu benar Pak, saya punya teman dari muslim itu suka tanya 2000 dan bayar itu untuk pastornya, untuk leadernya ya. Jadi harusnya meningkat gitu kan, harusnya meningkat gitu ya. Ya karena kita itu kan, masjid kita itu kan bukan masjid negara kayak Istiqlal gitu ya. Wah ada infak nggak ada infak, kucuran dari negara gede Pak. Kalau kita bukan masjid negara, masjid rakyat gitu kan. Jadi kalau rakyatnya infaknya dikit ya programnya nggak bisa maksimal kan gitu. Pengen, mungkin saya kira ya saja, pengen jamaah itu pengen masjid Baitul Nur pakai AC, semuanya kalau ditanya pengen, betul nggak Ustaz? Pengen, wah, gitu kan. Ada air yang menurut Covid tinggal situ, tinggal situ, pengen Pak, semua pengen. Tapi kalau pengen ada syaratnya dong, ada caranya. Infaknya jangan 2000 loh, iya kan? Nah, iya. Nah kalau infaknya 2000 kebanyakan fasilitasnya AC, kemudian pengen ada kopinya, ngecetrek, ada tehnya, gitu. Ada bantalnya bagi musafir. Nah kalau infaknya 2000 ya jangan berharap Pak bahwa masjid kita seperti di masjid-masjid yang megah mewah. Nah itu artinya saya mengajak, ayo kita sadarkan diri kita bahwa kalau pengen Islam ini maju ya caranya ayo kita syiarkan dan kita ramekan. Karena perintah Allah innama ya'muru yang bisa memakmurkan masjid hanya man amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan orang-orang yang mau berbuat baik. Tapi bukan berarti gua kagak berani masuk ke Baitul Ma'mur kalau nggak borin, jangan juga Pak, jangan ya, jangan juga gitu. Tapi bagi kita yang memang ada rezeki gua jamaah masjid Baitul Ma'mur, alhamdulillah karir gua naik, infaknya naik dong. Gajinya 50 juta, infaknya 2.000, kan nggak seimbang, ya kan? Itu padahal yang dimasukkan ke dalam infak kita itu yang bisa membawa kita di surga, yang bisa menyelamatkan kita, ya kan? Ini contoh ya, artinya cara membangun kesadaran itu begitu Pak. Ya, oh iya, siapa sih yang memakmurkan masjid kalau bukan kita umat Islam? Ya, kalau orang non Muslim ya yang membangun kan nggak mungkin juga. Sama orang-orang yang di luar Muslim juga begitu kesadaran mereka, diberikan motivasi sama para tokoh-tokoh agamanya. Ayo, siapa lagi kalau bukan kita sebagai umat? Nah, kita macam itu, ya. Oke. Nah itu makanya gini, jadi antara bersuci, antara toharo, antara sholat
itu harus satu paket lengkap, ya, paket lengkap yang semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah itu ya, baik ya, makanya saya sedikit membahas masjid ya. Ketika awal-awal Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu, yang pertama kali perhatikan adalah masjid. Ya, gitu Pak. Kenapa? Karena terus terang, ketika Rasulullah ke Madinah belum ada masjid. Sementara tempat ibadah yang lain sudah megah, Pak. Ya. Tempat ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani di Madinah itu sudah megah, Pak. Jadi kata Rasul, kalau masjidnya nggak hebat, berarti kan Rasul kan mengatakan syiar dan memakmurkan, ya. Karena para nabi, para sahabat itu mencontohkan makmurkan dulu masjidnya. Nah, kan kita namanya Baitul Makmur tapi belum makmur, ya kan Ustaz ya? Kira-kira begitu. Namanya baru Baitul Makmur tapi makmurnya masih belum, ya. Mudah-mudahan. Jadi Rasulullah begitu. Yang dicari Rasul. Nah, kemudian ada sahabat yang lain, sahabat yang terkenal kaya raya itu. Beliau mengatakan, setelah beliau ke masjid, beliau cari pasar. Maka para sahabat sebagai pedagang, kata sahabat itu mengatakan, bagaimana masjid akan makmur, akan meramaikan syiar, jamaahnya akan ditopang, kalau kita sebagai umat Islam tidak punya dana. Maka para sahabat banyak yang menjadi pengusaha pedagang. Keuntungan sebagian dari hasil perdagangan itu untuk memakmurkan masjid. Ya. Jadi antara masjid dan perekonomian tidak boleh timpang, harus seimbang. Maka banyak sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Mekah ke Madinah, beliau banyak yang menjadi pedagang, pengusaha. Maka kemudian bukan hanya membangun masjid Madinah, bukan hanya memakmurkan, tapi seluruh sahabat-sahabat yang datang dari berbagai negara yang tidak punya tempat tinggal ditampung dan ditanggung biaya makan dan hidupnya dari infak para sahabat yang notabene para pengusaha. Jadi masjid harus ada ditopang oleh para pengusaha. Kalau tidak ada donatur dalam masjid itu, hanya mengandalkan infak yang seikhlasnya, maka masjid tidak akan makmur. Karena kalau masjidnya makmur, maka umat Islam juga akan ikut merasakan. Nah itu konsep bagaimana kalau kita mencontoh tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita bisa baca sejarahnya, ya. Karena sejarah terbuka, siapapun bisa mempelajari. Nah ini saya kira saya tadi pengen itu dulu ya, motivasi kita. Ayo kita makmurkan masjid dengan cara tadi, ya, bahwa kita hasibu qabla tuhasabu, kata sahabat Umar. Introspeksilah kalian sebelum kalian introspeksi atau dihisab oleh Allah. Ya tadi diantaranya, oh iya, gua udah 20 tahun jadi imam masjid Baitul Makmur, ya. Dari mulai saya masih menjadi orang sukses sampai saya mau pensiun, kok infak saya nggak nambah-nambah. Nah itu juga dalam rangka hasibu, ya. Karena saya yakin bahwa sekarang itu, apalagi dengan DKM sekarang, ada transparansi laporan keuangan. Buktinya apa? Setiap Jumat dilaporkan, pengeluarannya jelas, ya. Itu. Maka salah satu alasan kenapa merebut Masjid Baitul Makmur itu, walaupun beliau ngomong nggak, Ustaz Rahmat, kenapa merebut Baitul Makmur itu tambal sulam dari apa namanya itu, nggak ada yang kuat lama, ya mungkin salah satunya, ya kan begitu ya Ustaz ya. Nah salah satunya itu Pak, kesejahteraannya, ya. Karena apa? Karena DKM kemampuannya cuma segini. Kalau memang uangnya lebih, bisa dilebihkan juga kan gitu kan. Jadi semuanya ini tanggung jawab kita bersama. Kalaupun beliau sebagai DKM itu secara organisasi
memang harus ada kepengurusan. Tapi secara kesejahteraan, secara kemakmuran, secara syiar adalah tanggung jawab kita semua. Dan yakinlah tidak ada uang yang kita berikan kepada jalan yang baik kemudian kita menjadi bangkrut. Itu tidak ada ceritanya gara-gara infak, gara-gara sedekah jariah kemudian bangkrut. Nah, baik. Kenapa? Karena konsep-konsep infak, konsep zakat itu kemudian diambil oleh non-muslim, sehingga banyak di luar Islam yang menerapkan konsep-konsep Islam, diantaranya sedekah jariah, infak, tapi di dalam bahasa yang berbeda dan diterapkan di kelompok mereka. Saya kira demikian, karena sebentar lagi Isya, ya, penjelasan tentang tadi pengertian toharo, hakikatnya adalah bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tapi sesungguhnya membersihkan hati dan membersihkan dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan kita. Baik, sebelum saya tutup, kita diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Gini Kiai, kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya Kiai, berkaitan dengan materi bersih tadi Kiai, ya tahara ya, suci ya. Artinya bersih belum tentu suci ya, seperti yang Kiai sampaikan tadi. Sedangkan bersih, kalau suci itu adalah tidak meninggalkan warna, tidak meninggalkan bau dan rasa seperti itu. Nah, ketika kita berhadas, kemudian kita membersihkan hadas kita, terkadang ya itu ada kotoran yang sulit sekali meninggalkan bau gitu. Walaupun kita sudah berusaha untuk mensucikan dengan cara bersabun dan lain-lain gitu. Nah, kemudian setelah dia ambil wudhu, kemudian tanpa terasa dia mencium bau itu lagi. Tapi sudah bersih. Nah, kemudian dia untuk menghilangkan bau tadi, dia menggunakan minyak wangi, sehingga bau tadi kalah dengan minyak wangi itu. Bagaimana? Apakah sholatnya diterima Kiai? Karena yang tadi masih meninggalkan bau itu. Ada kotoran yang sangat sulit hilang baunya gitu. Kadang-kadang entah makan apa seseorang itu, kemudian dia membuang kotoran itu dan dia membersihkannya. Udah dia bersihkan itu, udah dia itu, tapi tanpa dia sadar setelah dia berwudu, kok masih bau ya gitu. Padahal dia harus segera bersolat, sholat. Ya. Akhirnya dia menghilangkan bau yang tertinggal itu dengan cara memberi wewangian, dan bau tadi kalah sama wangi, akhirnya baunya hilang itu gitu. Ya, Juga pada saat sholat apakah itu dia diterima? Makasih guys. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi standar dia tadi hilang warna, bau dan rasa. Nah, makanya di dalam toharo itu ketika kita bersucikan 3 kali. Ya. Nah, ada suratnya gini. Ada caranya. Jadi sebelum kita wudu, itu kita bersihkan dulu anggota badan kita dari kotoran, ya kan gitu. Termasuk tadi kita makan sesuatu tapi baunya sangat menyengat sehingga gak hilang, maka dibersihkan dulu. Kalau memang waktu sholatnya, waktu berjamaahnya belum masuk, artinya masih senggang waktunya, masih cukup waktunya, ya kan, itu kan itu, baru kemudian wudu. Tapi muncul persoalan sudah berkali-kali sebelum wudu, sudah masuk azan, sudah masuk qomat, bahkan lebih dari 3 kali membersihkannya. Sudah wudu itu kan membersihkannya masing-masing anggota 3 kali. Tapi untuk mengantisipasi itu masih bau, maka dengan menggunakan minyak wangi, nggak apa-apa. Berarti itu kan bagian dari cara untuk menghilangkan bau tadi, kan gitu. Karena kita sudah berusaha secara maksimal. Berbeda dengan kita
nggak maksimal membersihkannya. Artinya itu dalam keadaan darurat, sekalipun masih ada baunya kemudian kita semprot dengan minyak wangi dan baunya hilang, berarti minyak wangi itu adalah salah satu alat untuk menghilangkan bau, maka diperbolehkan. Itu baik. Ya. Baik, ada lagi atau cukup karena sebentar lagi masih bisa? Anggaplah pertanyaan tadi ya mewakili pertanyaan yang lainnya. Baik para jamaah sekalian, karena sudah bentar lagi kita akan masuk bisa, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas, mudah-mudahan kita bisa mengerti dan kita bisa mempraktekkannya. Dan karena itu mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.